minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil izzati walirrasuli walil mu'minin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Pendengar yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kekuatan, nasrullah, pertolongan Allah. Yani kita masih diberi kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan hidayah, sehingga kita masih bisa menjalankan daripada tugas dan pokok fungsi kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yakni salat, menyembah Allah berjamaah 5 waktu di masjid. Inilah kekuatan dari Allah, sehingga kaki kita masih bisa melangkahkan daripada memenuhi panggilan suara azan hayya 'alas shalah. Kita bergegas, kita risau kalau tidak melangkahkan kaki kita ke masjid. Salat berjamaah 5 waktu di masa 10 menit insyaallah. Amin. Itulah amal yang pertama ditanya nanti di yaumil hisab, yaumil mahsyar, saat hari pembangkitan nanti, saat setelah ditiup trompet malaikat sangkakala daripada Israfil, maka kita yang mati jadi hidup, bangkit yaumil ba'as, yakni menuju ke pengadilan Allah sebagai ahkamul hakimin, hakim yang seadil-adilnya, hakim yang sebijak-bijaksananya. Untuk pendengar yang rahmati Allah, sehingga kita lolos pertanyaan daripada sholat berjamaah waktu di masjid, insyaallah kita akan lolos semua pertanyaan atau hisab nanti, perhitungan, sehingga kita akan dihantar oleh malaikat Ridwan menuju ke surga yang penuh nikmat kekal abadi. Dan kalimat kul wallahu ahad la ilaha illallah itulah syarat otentik daripada masuk surganya Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya disinilah kita masih diberi kenikmatan hakiki, sehingga kita diberi nasrullah, pertolongan dari Allah. Kita minaz zulumati ila nur, dari kegelapan, kejahilan, kebodohan menuju ke ila nur, cahaya, jalan menuju surga, yakni jalan yang menuhankan Allah satu-satunya. Qul wallahu ahad, katakan Tuhan itu Allah itu satu, sehingga kita beriman kepada semua yang dibawa oleh Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis.
kita imani semua yang terkandung dalam Quran dan hadis sebagai rukun iman. Percaya kepada nabi-nabi Allah, Rasul-Rasul Allah, percaya pada kitab-kitab Allah, itulah rukun iman yang harus kita yakini, kita imani, sehingga kita dalam ridha Allah, dalam ridha Allah kita menjemput daripada nazak kematian, sakaratul maut, dengan husnul khatimah, kalami la ilaha illallah takhalal jannah. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dirindukan surga penuh nikmat dengan pertolongan kalimat Allah, keyakinan kita, qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu, sudah cukup. Itu untuk menolak, menghindarkan kita, untuk memagari, menamengi kita dari siksa api neraka. Kun minan nar, terbebas dari api neraka. Itulah kalimatul aula, kalimatul asmi, kalimat yang tinggi, kalimat yang utama. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Ini petunjuk Allah, kalimat Allah, firman Allah, qul huwallahu ahad, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tanpa kalimat qul huwallahu ahad kita haram masuk surga. Ini tidak main-main, ini pendengar yang rahmati Allah. Sehingga selalu saya utarakan dalam tausiah, yakni sebagai keimanan fundamental yang harus kita yakini. Qul huwallahu ahad, katakan Allah satu, itu saja. Apa sih susahnya mengatakan Allah satu sebagai jaminan, syarat kita bisa memasuki surga yang penuh nikmat kekal abadi. Tanpa itu kita neraka penuh siksa, panas api neraka tiada batasnya, yakni selama-lamanya. Karena Allah tidak bisa mengampuni dosa syirik, dosa menuhankan selain Allah. Ini kunci, pendengar yang rahmati Allah. Inilah kunci agama yang benar, yang hak, agama yang hak. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, takhalal jannah. Jangan dianggap remeh ini. Mudah. Kalimat yang mudah diucapkan dan mudah diyakini, tapi pahalanya sangat besar. Inilah pensucian Allah. Ini qul huwallahu ahad, la ilaha illallah, setara, ini sama. Tidak ada Tuhan selain Allah, atau qul huwallahu ahad itu sama. Kalau kita qul huwallahu ahad, Allahu ahad, yakin, qul huwallahu ahad, yakin, kita pasti jamin masuk surga. Ini pendengar rahmati Allah. Yakin, kita zikirkan tiap saat, tiap kita santai, istirahat, ataupun kita merenung, termenung, kita zikirkan qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, qul huwallahu ahad.
Ini pendengar yang rahmati Allah. Kita bersyukur bisa mendapat tausiah agung. Wa man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir hidupnya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga insyaallah. Amin. Ini pendengar yang rahmati Allah. Ini kita bersyukur masih diberi orang mendatangi kita, YouTube mendatangi kita, dakwah mendatangi kita. Iya, dakwah mendatangi kita. Sama dengan seorang kiai, seorang ulama, seorang al-mukarram mendatangi kita sama. Dia mendatangi dengan alat, yakni medsos, YouTube, WA dan lain-lain. Ini sangat terhormat Bapak Ibu bisa mendengar tausiah saya. Tidak usahlah dilihat sayanya. Saya manusia lemah, manusia miskin, masakin, zu'afa wal masakin saya ini. Tapi dengarkan apa yang saya ucap. Karena ini adalah kerja-kerja Nabi, kerja-kerja dakwah. Kami adalah pewaris Nabi. Kami bukan Nabi, tapi kami pewaris Nabi, yakni pewaris kerja-kerja dakwah, kerja-kerja tabligh, kerja-kerja menyeru minas zulumati, dari kegelapan, kebatilan, dosa, minas zulumati ilan menuju cahaya surga. Tidak gampang Ibu Bapak Ibu, dengan gratis dikunjungi oleh para pendakwah lewat suara, lewat YouTube ini. Tidak gampang Ibu Bapak jadi terhormat, jadi paham jalan-jalan menuju surga yang penuh nikmat kekal abadi. Hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Setelah kita dihisab nanti yaumillahi, hisab di mahsyar, padang mahsyar nanti. Hanya dua pilihan. Bukan pilihan kita, tapi karena keyakinan kita. Qul wallahu ahad, itulah yang menyebabkan kita ke surga masih. Asal kita tidak syirik, menuhankan manusia, menuhankan batu, menuhankan jabatan, menuhankan benda-benda, matahari. Na'udzubillah min dzalik, mendengar dan rahmati Allah. Sehingganya kita selalu diingatkan oleh suara-suara via YouTube, suara-suara dakwah. Insya Allah kita jadi manusia terhormat, manusia mulia, didatangi oleh suara-suara dakwah, suara-suara penyeru, suara-suara warasatul anbiya. Kami bukan nabi, kami ustadz, asatidz, kiai, ulama, bukan nabi, tapi kami adalah pewaris nabi. Yakni nabi adalah nubuah adalah kerja-kerja dakwah, kerja-kerja dakwah, kerja menyeru ke jalan yang benar, bukan menyeru kepada neraka. Mereka menyeru kepada neraka. Tuhan 3, Tuhan 2, Tuhan manusia, gunung, jabatan. Na'udzubillah. Mereka menyeru ke neraka semua itu, dan kemaksiatan. Mereka menyeru ke neraka. Sedang kami para ustadz, bukan saya ini apa? Tidak ada apa-apanya. Kami zu'afa wal masakin, zaib, karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Zaib, lemah saya. Coba kalau tidak dikasih oksigen barang 5 menit 10 menit sudah mati. Di prop itu pernapasan sama dengan disembelih, mati. Apa itu oksigen? Pemberian Allah. Lemah kita ini. Manusia itu lemah. Kalau dia tidur tidak sadar, toki sudah mati. Iya kan? Toki kepala mati. Lemah kita. Saya juga lemah.
Ini pendengar yang rahmati Allah. Sehingganya kebahagiaan Bapak Ibu sebagai ta'zim Bapak dan Ibu bisa mendengar ceramah para pewaris Nabi. Pewaris Nabi menunjukkan jalan ke surga. Qul wallahu ahad wa man kana akhiruka kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhirnya mengucapkan la ilaha illallah atau qul wallahu ahad, dakhala jannah, dijamin surga. Allah itu sangat penyayang. Allah itu sangat pengasih. Dan jangan sampai kita menyekutukan Allah, menjadikan ciptaannya jadi Tuhan. Iya, Allah Al-Khaliq pencipta Al-Baru, Al-Bari, pencipta yang baru, dari tidak ada menjadi ada. Kita manusia bukan pencipta rekayasa. Rabot dari ada kayu baru rabot, tapi Allah tidak. Dari tidak ada besi jadi ada besi. Jadi tidak ada kayu, pohon jadi ada pohon. Inilah Al-Bari, Allah Al-Bari, Allah Al-Bari, Al-Bari'u, baru di bahasa Indonesianya ini, Maha Pencipta yang baru. Kalau kita mencipta bukan baru, rabot harus ada kayu, motor harus ada besi, listrik harus ada generator, itu kan baru. Ini benar-benar rahmati Allah. Syukur Bapak dan Ibu diberi zimat kalimat syahadat, zimat kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itulah zimat kalimat saudo, zimat kalimat syahadat yang akan membawa ibu bapak menikmati indahnya nikmatnya surga. Tidak ada taranya dibandingkan dengan kenikmatan di dunia ini, kekal abadi. Itu pendengar dan rahmati Allah. Itulah kunci surga. La ilaha illallah, qul wallahu ahad. Tidak ada, tidak sulit, tidak berbelit-belit Allah itu. Asal yakin, seyakin-yakinnya tidak ada Tuhan selain Allah. Allah atau qul, katakan Allah ahad, dakhala jannah, katakan. Berarti katakan kita yakin. Kalau kita tidak yakin, tidak dikatakan. Ngapain katakan kita tidak yakin? Kalau kita yakin, tentu kita katakan. Ini pendengar rahmat. Jangan main-main. Ini iman yakin, jangan main-main. Salah ketika Bapak Ibu mati dalam kekafiran, kemusyrikan, tidak yakin pada la ilaha illallah qul wallahu ahad. Disitulah awal dari penderitaan kekal abadi, siksa kubur, siksa neraka. Na'udzubillah, kekal abadi. Ini pendengar rahmati Allah. Sehingganya berbahagialah orang-orang yang tiap hari didatangi oleh suara-suara dakwah, didatangi oleh warasatil anbiya. Kami bukan nabi, bukan datangi nabi, bukan, didatangi warasatil anbiya, pewaris nabi, yakni kerja-kerja dakwah. Wa amaru fi dakwah, wa amaru fi dakwah, amar perbuatan dakwah, menyeru dan menyeru ke jalan surga. Jalan surga bisa ditempuh hanya dengan qul wallahu ahad, la ilaha illallah. Itu hanya dengan itu. Tanpa itu tidak bisa tembus kita ke surga. Tidak bisa tembus, kita tetap di neraka selama-lama. Sehingga kita jangan menuhankan nikmat dunia. Hayya 'ala shalah, kita masih syirik pada Allah, masih tidur subuh. Berarti kita menuhankan makhluk. Apa itu makhluk? Ciptaan Allah yang tidur nikmati. Itu syirik itu. Mati kafir. Loh iya. Hayya 'ala shalah, seharusnya kita menuhankan Allah ke masjid, kita masih tidur. As-sholatu khairum minan naum, kita masih tidur. Apa tidak syirik? Syirik itu. Syirik. Apa kafir itu? Apa neraka selama-lamanya. Kecuali mereka yang terlelap tidur tidak dengar. Tapi kalau terdengar, sengaja tidak sholat, kafir sudah. Ini pendengar rahmati Allah. Sehingga mari kita zikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada Tuhan selain Allah,
Insyaallah pendengar yang rahmati Allah, kurang dan lebihnya dakwah ini insyaallah kita sambung di lain waktu dan lain kesempatan. Kalaupun kita diberi panjang umur oleh Allah, kita bisa mendengar tausiah ini daripada pewaris Nabi, yakni para ustadz asatizah, ustadz ustazah, pewaris Nabi semua. Penyeru dai itu penyeru pewaris Nabi, bukan Nabi mereka, tapi pewaris Nabi, yakni yang warisi kerja-kerja dakwah. Nabi itu kerja meninggikan kalimat Allah, la ilaha illallah, itu saja, titik. Qul huwallahu ahad, itulah kerja Nabi, tidak menyekutukan Allah. Akhirul kalam, Allah musta'an. Wa umur yaumul mutatarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabi wa inayah wa rahmatihi. Wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Akhirnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.